Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Medik. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya seorang dokter dari RSKPJ Bandar Dato On, dan tentu saja kita akan membahas tema yang erat hubungannya dengan kehidupan para perempuan ini, yang itu adalah fibroid dan juga kesuburan. Jadi telah hadir di studio narasumber kita Dr. Siva Ranjani Sanmugam, SPOG. Langsung saja kita sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam dokter. Selamat malam semua. Kabar baik dokter? Baik. Alhamdulillah. What should I call you, Dr. Siva or Dr. Ranjani? Boleh panggil Dr. Ranjini. Okay, Dr. Ranjani, welcome to Batam TV. Thank you for inviting me to Batam TV and also to Ibu Pungki kerana menjemput saya to Batam TV. Yes. Yeah, thank you so much. Also, it's a pleasure to have you in our studio. Malam hari ini kita akan ngobrol topik yang erat sekali kaitannya dengan perempuan nih dok. Betul. Yes. Very interesting topic. Yes, very interesting topic indeed. Malam hari ini kita akan membahas mengenai fibroid dan juga kesuburan. Dokter, sebenarnya fibroid itu apa? Karena mungkin banyak di antara kita pemirsa Batam TV yang berpikiran, fibroid itu kista, fibroid itu miom, fibroid itu apa? Boleh dokter, tolong jelaskan, fibroid itu apa? Alright, thank you. Biar saya jelaskan tentang fibroid. Okay. Sekarang first of all, sebelum saya terangkan apa itu fibroid, kita kena tahu anatomi wanita kita. Okay. So kita ada rahim and then kita ada dua kilang telur. So biasanya fibroid itu adalah ketumbuhan yang berlaku di dalam rahim. Okay, bukan daripada kilang telur. Itu is the main thing we supposed to know, faham ya? Okay, so fibroid ini biasanya ketumbuhan yang berlaku di dalam rahim. Biasanya simptom-simptomnya bergantung kepada saiz dan lokasinya. Okay, so, yes. Nah, jadi kalau tadi dibilang tergantung di mana lokasi dan simptomnya, kalau mau dibilang penyebabnya itu apa? Apakah sama semua dok? Dimanapun lokasinya, fibroid itu apakah simptomnya akan sama juga dan penyebabnya juga sama? Silakan dok. Yes, okay. Simptom-simptom atau kita panggil gejala fibroid ini seringkali kita boleh bagikan based on lokasi dan juga saiznya. Okay. Biasanya fibroid yang bergejala ini biasanya depends on the size-nya. Biasa kecilnya dia tidak bergejala. Biasa saiz yang besar yang boleh menyebabkan simptom-simptom. And juga lokasi. Lokasi biasanya fibroid yang keluar daripada dinding rahim biasanya tak ada simptom. Biasa fibroid ini daripada dalam rahim atau kita panggil lapisan rahim. Ini yang boleh menyebabkan simptom-simptom yang kita boleh saya boleh beritahu lah. Contohnya, most of you pernah experience macam yang ada fibroid sebelum ni, haid yang berpanjangan atau berbanyak. Okey, sakit sengguguk yang teruk sampai memerlukan ubat tahan sakit. Ataupun puan ibu wanita boleh rasa sakit di bawah pelvik atau tekanan di bawah pelvik ataupun kita panggil bawah perut sana. Yes, itu adalah simptom-simptomnya bila ada fibroid. Oke. Dok, tadi saya mau balik dulu ke menstruasinya, datang bulannya lama atau banyak. Normalnya itu kan 7 hari ya, 3 sampai 7 hari. Berapa lama biasanya seseorang itu mulai harus curiga, ini kayaknya there's something wrong with me because it's been too long. Dan too longnya ini berapa lama? Apakah bukan karena masalah hormon misalnya? Silakan dok. So biasanya dengan masalah fibroid ini, biasanya haid yang berpanjangan ni lebih daripada seminggu. Kadang-kadang ada wanita yang datang berkomplain haidnya berbulanan. Macam sebulan tak berhenti. Ataupun haid yang banyak, macam setiap 1 jam dia kena tukar padnya, macam pendarahan yang terlalu banyak. Itu semua adalah bukan normal. Yes. Jadi kita harus aware, ini sudah tidak normal karena terlalu banyak dan
terlalu lama. Terlalu lama, betul. Baik. Tapi tadi dokter sempat bahas kalau kecil biasanya tidak ada simptom. Nah, kalau kecil ini apakah kemudian akan membesar dan jadi baru akan ada simptom, atau ya udah sih dia akan kecil aja nanti dia akan hilang sendiri? Okay. Gimana dok? Size-nya actually bergantung, depends on our lifestyle juga. Okay. Biasa fibroid yang kecil ni seringkali dia tidak bergejala, tapi kadang-kadang fibroid ini boleh membesar. So actually wanita boleh tanya macam mana dia boleh membesar. Actually depends on our lifestyle lah. Some studies mengatakan jika kita mengamalkan lifestyle macam healthy lifestyle dikatakan, okey. Macam makan makanan sayur-sayuran hijau yang banyak, buah-buahan, okey, dan juga ideal body weight. Semua ini boleh maintain ataupun boleh kecilkan saiz fibroidnya. Sebab puan kena tahu, fibroid ini actually dipengaruhi oleh hormon estrogen. Yes, kalau hormon estrogen berlebihan, fibroid boleh membesar. So bagaimana estrogen ni boleh berlebihan? Daripada our lifestyle, as I said. Yes. That's interesting, dok. Actually, kalau bilang hormon estrogennya berlebihan. Oke, beberapa kali justru saya malah berpikir, bagus nih, berarti tanda kita subur. Hormon estrogen tinggi. It has to be in a balance, yes. I see. Jadi kalau terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Nah, untuk anak-anak atau remaja nih yang baru mengalami menstruasi, apakah kemudian akan langsung terlihat gejala-gejala yang bisa mengarah pada fibroid misalkan? Kalau tadi dokter sampaikan it depends on the lifestyle. Correct. Kids nowadays we eat a lot of chicken and fast food and everything. So will it affect? Akankah berdampak pada remaja-remaja ini yang baru mengalami menstruasi dan kemudian mengarah pada kemungkinan menderita fibroid? Okay, fibroid ini doesn't mean like macam you are not having healthy lifestyle means you akan dapat fibroid. Bukan. Yes, fibroid another factor I would say idiopathic. That means kita tak tahu macam mana fibroid itu boleh terbentuk. Tapi kalau dah bentuk, these are the things we have to avoid, macam unhealthy lifestyle and all that. Yes. Tak semestinya unhealthy means straight away you will get fibroid. Tak juga. Karena itu jadi kekhawatiran tersendiri, terutama especially if we have kids, girls, teenager. Kamu terlalu banyak makan fast food nanti, atau kebanyakan sometimes kid doesn't like fruits also or vegetables, so that's interesting to know. Yes. Not really related, but of course kalau dah dapat fibroid, then we have to be careful with all these kind of things. Yes. Alright. Bicara soal umur, dok, tadi bicara soal di mana letaknya fibroid, ukurannya, size-nya, dan bicara soal umur. Usia paling muda pasien bisa menderita fibroid itu biasanya di usia berapa, dok? Okay, actually sekarang, I mean as a doctor, I face a lot of cases. At the moment yang usia yang paling muda yang I pernah tengok ialah dalam 30 dalam 30 tahun ke atas tu. Banyak yang bergejala dengan fibroid. I mean simptom-simptom fibroid ini. Yes. I see. So ada kemungkinan mereka sudah memiliki anak, dan ada yang sulit. Ada yang memiliki sudah ada anak, ada yang datang untuk already pregnant, dan bila dia datang scan baru dapat tahu okey dia ada fibroid. Contoh-contoh macam gitu. Ada setengah yang datang dengan gejala yang macam kita cerita tu. Haid yang berpanjangan ke haid banyak. Then bila kita memeriksa mereka baru dapat tahu ada fibroid. Yes. Okey. Dokter, saya masih ada beberapa pertanyaan nih, tapi saya mau balik lagi ke tadi. Di usia 30-an, ada yang sudah punya anak, ada yang belum punya anak, ada yang baru tanpa ada gejala apapun, begitu cek kehamilan ternyata baru diketahui fibroid. Jadi sebetulnya pasien dengan fibroid ini juga sangat mungkin bisa hamil ya, dok? Maksudnya mereka dapat tahu bila hamil saja. Yes. Artinya saya pikir kan awalnya kalau punya fibroid it's very difficult for this woman to get pregnant. Yes. But ternyata ada juga ya yang dia itu punya fibroid
but she get pregnant gitu. Yes. Oh, ternyata bisa seperti itu. Okey, macam kita kata lokasinya, lokasi fibroid. Yes. Okey, biasanya wanita yang ada masalah kesuburan ni, some yang related dengan fibroid. So macam kita kata lokasi fibroid tu. Bila lokasi fibroid tu dekat dinding rahim, biasanya mereka tak ada masalah untuk hamil. Bila fibroid tu di dalam lapisan rahim atau kita panggil submucosal fibroid, ini boleh menyebabkan masalah kesuburan atau untuk ada difficulty untuk get pregnant nanti. Yes. Baik. Satu lagi dok, kalau nggak salah ada juga fibroid yang letaknya di saluran di saluran apa ya, cervix atau apa ya? Cervix di saluran bawah rahim dan cervix di bawah. Okey, biasanya cervix yang tumbuh di bahagian cervix atau bahagian bawah ni, biasa wanita yang hamil akan ada masalah untuk bersalin normal sebabnya dia menghalang laluan kelahirannya. So wanita yang hamil biasanya dengan cervix yang besar di fibroid yang besar di laluan itu dan memang susah untuk bersalin normal nanti. Oke, jadi mau tidak mau harus C-section. C-section, betul. I see. Dokter, saya masih punya banyak pertanyaan, tapi sayangnya kita harus rehat dulu sejenak. Kita tarik nafas dulu. Alright. Nanti kita akan kembali lagi untuk membicarakan mengenai fibroid dan kesuburan. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami akan segera kembali. Thank you. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800.
Pemirsa Batam TV masih di program Bincang Medik. Kali ini kita akan membahas mengenai fibroid dan kesuburan bersama Dr. Ranjani dari KPJ Bandar Datoan Specialist Hospital. Dr. Ranjani, tadi kita udah bicara mengenai apa itu fibroid, ternyata letaknya bisa di beberapa lokasi, size-nya bisa berbeda-beda, simptomnya apa. Yang mau saya tanyakan, tadi kita sempat bicara, dokter sempat sampaikan ternyata dipengaruhi oleh hormon estrogen yang tinggi. While I used to think that hormon estrogen yang tinggi ini, kalau subur berarti gampang hamil. Betul. Nah, sekarang ternyata hormon estrogen yang tinggi ini bisa menyebabkan fibroid. Tapi apakah ada kemungkinan hubungannya dengan kesuburan nih, Dok? Dengan fibroid, perempuan bisa sulit hamil atau bisa saja hamil, tapi akan ada beberapa kondisi atau kesulitan yang memang membuat dia harus sangat menjaga kehamilannya. So, how does it connect antara fibroid dan juga kesuburan? Silakan, dokter. Actually, saya nak just beritahu that about the hormone estrogen. Yes. Actually, estrogen yang tinggi for many fibroid ini, it's like depends on hormone estrogen. Okay, doesn't mean high estrogen means fibroid boleh terjadi. Tidak lah. Baik. That means already ada fibroid. Fibroid ini boleh membesar dengan hormon estrogen. Yes, kalau tak ada fibroid, nothing got to do, not related. That's the first thing kita kena tahu. Yes. So fibroid dengan kesuburan, yes. Kesuburan ni biasanya depends on the lokasi fibroid. Kita pergi pada lokasi balik. Yes. Okay. Contohnya fibroid yang berlokasi di dalam rahim. Okay. Atau di lapisan dalam rahim, ini boleh menyebabkan atau kita panggil submucosal fibroid lah. So fibroid yang ini yang boleh menyebabkan masalah kesuburan. Sebab untuk ibu hamil, penempelan embrio itu berlaku di lapisan dalam rahim. Bila fibroid itu berada di lapisan dalam rahim tu, so dia akan ada masalah kesuburan sebab tak dapat, embrionya tak dapat menempel pada lapisan dalam rahim. Yes. Tapi kalau lokasi fibroidnya bukan di lapisan dalam dinding rahim ini, artinya masih sangat mungkin bisa hamil. Boleh, tapi depends juga daripada size juga. Kalau size kecil tapi di luar, okey. Tapi bila fibroidnya terlalu besar, dia boleh merosakkan struktur rahim. So rahim tu tak normal lah kan. So also juga susah sebab anatomi dia dah lari sikit. Kalau terlalu besar fibroidnya. Yes. Alright. Dok, saya lagi agak membayangkan, anggaplah ini rahim ya. Ini begini bukan ya? Yes. Ini salurannya. Betul, ini rahim. Ya? Okey, katakan ini rahim, kita ada kilang tube. Yes. Tube dekat sini, kilang telur kat sini. Okey, dua sinilah. Betul. Yes, so ini ialah rahim. Okey, di tengah sini adalah lapisan rahim kita panggil. Di mana bila ibunya mengandung, penempelan baby tu berlaku di tengah-tengah. Baik. Okey, contohnya lah. Okey, bila fibroidnya dekat sini, so penempelan susah berlaku. Betul. Okey, that's satu. Lagi satu, kalau fibroidnya besar, bila fibroidnya besar, okey, katakan yang sampai pernah tengok 15-20 cm ke macam gitu. Wow. Okay, so fibroid ini dia boleh macam compress atau bentuk struktur fibroid itu dah lari dah. Menyusutkan rahim tidak? Tidak, dia membesarkan rahim. Baik. Yes, so anatomi lari, so dinding rahim pun dah macam tak betul dah. Itu juga boleh jadi masalah. Oh, baik. Satu lagi, Dok. Kalau yang tadi di cervix itu berarti di sini ya? Di Yes. di sini. So ini di lapisan dia kan, cervix biasanya kat bawah. Yes. Okay, so baby kalau ibu yang hamil, untuk babynya laluan kelahirannya ialah di bawah, betul? So kalau cervix atau fibroid yang di bawah rahim tu, bila dia menutup laluannya, laluannya, dan itu pun juga masalah. So memerlukan cesarean section. Ya, akhirnya apa boleh buat, tapi yang penting tidak ada masalah dengan kesuburan ya. Yes. Nah, dokter, tadi saya sempat menangkap juga kalau tidak semua estrogen yang tinggi ini berpengaruh pada fibroid, tapi bila sudah punya fibroid, hormon estrogen yang tinggi ini akan berpengaruh pada fibroid ini menjadi membesar. Yes. Ketumbuhan fibroid itu bergantung kepada hormon estrogen. Yes. I don't know apakah ini mitos atau ada hubungannya juga dengan medis.
sometimes we consume vitamin E or anything yang membuat kita merasa oh kita semakin subur supaya saya cepat hamil. Seandainya kita ingin cepat hamil, but then kita tuh tidak notice kalau sebetulnya kita tuh punya fibroid, makanya kita sulit hamil. Nah, secara tidak langsung fibroid ini akan membesar. Nah, tapi apakah betul tetap ada kemungkinan bahwa perempuan ini tetap bisa hamil dengan terapi hormon misalkan menurunkan kadar estrogen atau semacamnya? I would say mitos lah. Okay. Yeah. Biasa wanita yang ingin hamil atau ada masalah kesuburan. So salah satunya kita perlu tengok fibroid tu di mana, dan one of the part of the treatment ialah membuat pembedahan untuk membuang fibroidnya. So bila fibroidnya dibuang atau dikeluarkan, then wanita itu ada higher chances untuk hamil, sebab macam I kata tu ruang untuk tempat baby baby nempel tu dah normal dah balik. Yes, so ia boleh mengekalkan kesuburannya dan mengekalkan rahimnya pada bentuk yang normal. Selain operasi apa tidak ada opsi lain dok untuk fibroid yang memang sudah mengganggu itu? Is it surgery as the only option? Okay, itu pun I would like to come back to the same thing. Depends pada saiz dan lokasinya. Okay, bila saiznya kecil tidak memerlukan operasi. Okay, biasanya dia tidak akan mengganggu kesuburan atau untuk wanita hamil. Bila fibroid yang kita kata yang already dia ada masalah atau gejala macam haid berpanjangan, banyak sakit sengguguk yang teruk, semua ini biasanya sebab fibroidnya di dalam rahim. So kalau wanita itu sudah mencuba untuk hamil more than setahun ke 2 tahun dengan masalah fibroid ini, dinasihatkan untuk membuat pembedahan. Baik. Untuk fibroid yang kecil yang tidak memberikan simptom, apakah akan mungkin dia hilang dengan sendirinya dok? Kadang-kadang dia hilang ataupun kadang-kadang dia just maintain size yang tu saja, dia tak membesar. Depends. Depends on our lifestyle. Correct, yes, depends on our lifestyle. Kembali lagi ke lifestyle ya. Dengan ideal body weight, healthy lifestyle, like exercise, kurangkan stress, semua itu boleh prevent atau kurangkan saiz fibroid. Baik, tapi kalau sudah terlanjur besar dan mengganggu kesuburan, mau tidak mau harus buat pembedahan. Ya, pembedahan. Nah, kadang in Indonesia, I think a lot of people will try opsi lain selain pembedahan. Saya mau coba obat herbal. Saya traditional, mau coba, traditional. Saya mau coba akupuntur ya. Siapa tahu bisa menghasilkan. What do you think about that, dokter? Okay, actually I would nasihatkan jangan. Okay, biasanya I've seen patient yang datang jumpa doktor sudah ada masalah fibroid ini dan doktor sudah nasihatkan untuk pembedahan. Tapi wanitanya nak juga cuba, because of course pembedahan tu dia macam risau atau takut kan. So dia nak cuba other option macam contoh traditional way and all that. So beberapa bulan kemudian dia akan kembali sebab it doesn't work. I see. So yes. Jadi sebaiknya dihindari ya. Lebih baik kalau kita hindar daripada ubat-ubat tradisional ni. I see. Now, what about the surgery? For example, size fibroidnya besar dan di lokasi yang memang membuat ini harus dioperasi nih karena memang sudah tidak baik, mengganggu kesuburan dan juga memang sudah tidak sehat ya. Kalau letaknya di di lapisan rahim ya. Ukurannya besar dan dioperasi. Apakah kemungkinannya besar dok untuk perempuan ini bisa hamil setelah dilakukan pembedahan dan fibroid yang besar itu diangkat? How much chances for this woman? Yes. Usually the chances are higher compared to kalau tak buang. Yes. Selepas pembedahan dibuat, biasanya kita akan bagi masa untuk dia pulih sepenuhnya. Then usually like after 3 to 6 months dia boleh cuba untuk hamil. So biasanya the chances is high. Sebab dah tak ada ketumbuhan yang di dalam rahim, so fibroid sudah dibentuk kepada bentuk normal dah. So chancesnya tinggi, percentage wise susah nak cakap, tapi sukses untuk mengandung tu tinggi ya. At least
30 to 40%. Yes. Wow, dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Kena tunggu lepas operation, jangan terus mengandung sebab tempat parut tu pun kena ambil masa untuk betul-betul pulih. Betul, butuh recovery, jangan langsung deh. Jangan langsung disuruh kerja, kasihan juga rahimnya. Baik, nah dok, untuk perempuan yang masih kecil nih fibroidnya, tadi dokter katakan ada yang bisa hilang sendiri tergantung lifestyle kita. Kalau dari dokter Ranjadi sendiri, ada obat-obatan tertentu yang diberikan pada pasien atau ada hormon tertentu yang diberikan pada pasien untuk memaintain itu, atau dikembalikan lagi ke pasien, it's all on you keep your healthy lifestyle, atau bagaimana dok? Okey, biasanya fibroid kecil ni wanita itu akan membuat susulan dengan doktor supaya kita boleh monitor saiznya. Biasa kalau wanita ini mengalami fibroidnya kecil tetapi dia mengalami gejala macam haid yang berpanjangan atau banyak, kita ada ubat hormon, kita panggil ubat progesteron yang biasa kita bagi untuk regulatekan menses dia. Yes, ada ubat hormon juga. Tapi untuk fibroid yang kecil je. Yes. Jadi masih tidak semua fibroid ini harus langsung dilakukan pembedahan. It depends on the size. Yes. Dan juga simptom atau simptom, yes. Oke, dokter. Tadi ada resiko nggak ya dok kalau fibroid ini tumbuh di lingkungan di 3 area tertentu tersebut? Apakah ada resiko dengan dilakukannya pembedahan? Misalkan, wah ini sudah terlalu besar, mau tidak mau sama rahimnya nih diangkat. Ada tidak yang sampai pada kondisi itu dong? Okey, kalau fibroidnya terlalu besar, okey, risiko pendarahan semasa operation tu memang sangat tinggi. So sebelum wanita itu masuk bilik pembedahan, kita akan memberitahu risikonya. Kalau pembedahan berlaku terlalu banyak, risiko untuk membuang rahim itu memang ada. Yes. Sebelum pembedahan, semua wanita kita akan memberitahu. Sebab untuk selamatkan nyawa wanita, kalau pendarahan berlaku terlalu banyak masa operation untuk buang fibroid itu, kita terpaksa buang rahim sekali. Yes. Dokter, I still don't understand why is it so much bleeding ya. Ternyata istilahnya sudah bukan menstruasi lagi nih, istilahnya sudah bleeding ya, sudah pendarahan. Apa yang membuat si fibroid ini menyebabkan pendarahan, dok? What makes a woman bleeds very hard and that long because of the fibroid? What is exactly happen in our uterus? That means your monthly menses. Okay. Yes. Biasanya macam I kata lokasi. Kalau biasanya fibroid ni daripada dinding lapisan dalam rahim kan. So our monthly menstruation ni bergantung pada lapisan ketebalan dinding rahim kita. I see. Yes, right? Okay. So if our menses regular dinding rahim kita, so kita akan menstruate untuk nipiskan dinding rahim. Baik. Betul? Bila ada fibroid di dalam mukosa atau lapisan dinding rahim, so dindingnya dah tebal dah. So ini boleh menyebabkan pendarahan yang berlaku banyak. Jadi nggak akan tipis-tipis ya karena ada fibroid itu. Jadi yes. Tebal terus. Yes. Oh, I see. That's what happened to the body. Wow. Semakin interesting ya pemirsa. Ini sebetulnya woman talk ya malam hari ini membicarakan mengenai fibroid dan juga kesuburan. Tapi kita tarik nafas sejenak lagi dok. Nanti dokter silakan minum dulu. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Kak Tiwi, katanya di Malaysia banyak tempat wisata yang asik dan bisa sambil berobat. Iya, mau liburan sambil jaga kesehatan. Coba deh wisata medis ke Malaysia. Kamu bisa jalan-jalan ke tempat hits seperti KLCC, Langkawi, Penang, Street Art, dan Genting Highlands. Dan di waktu yang sama, bisa medical check-up di rumah sakit KPJ yang modern dan bertaraf internasional. Cocok banget buat kamu yang sibuk tapi tetap jaga kesehatan. Prosesnya cepat, gak ribet, dan bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Hubungi aja perwakilan KPJ di Batam. Kita bantu dokter, estimasi biaya, sampai info hotel dan penjemputan. Layanannya gratis. Yuk liburan bareng KPJ Malaysia. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 081277500800.
Pemirsa Batam TV masih membahas mengenai fibroid dan juga kesuburan bersama dokter kita malam hari ini, Dokter Siva Ranjani dari KPJ Bandar Dato On Specialist Hospital. Dokter, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar mengenai fibroid. Ternyata ada juga kemungkinan bahwa ternyata fibroid yang besar di dalam lapisan dinding rahim ini karena sudah terlalu besar, mau tidak mau ada kemungkinan rahim itu harus diangkat. Oke. My question is, ada tidak pengalaman dokter nih, pasti pasien sudah banyak sekali nih yang berhubungan dengan fibroid. Ada tidak cerita yang bisa dokter share yang sampai rahimnya harus diangkat karena fibroidnya sudah terlalu besar, dok? Yes, ada. Sebab biasanya fibroid yang terlalu besar, macam lebih daripada 20 cm, 15 cm ni, untuk membuang fibroidnya saja tu memang macam cerita tadi, ia boleh menyebabkan pendarahan yang terlalu banyak. So biasanya kita nasihatkan wanitanya untuk membuang rahim sekali dengan fibroidnya. Sebab lagi satu kita kena tahu, fibroid yang terlalu besar macam Aisyah kata ni 20 cm semua kan, risiko untuk dia jadi kanser itu masih ada. Kita panggil uterine sarcoma. So fibroid jadi kanser, kita panggil sarcoma. Yes. So sarcoma, fibroid untuk jadi kanser ni risikonya dalam 1%. So biasanya kalau fibroid yang terlalu besar, kita nasihatkan untuk wanitanya membuang sebab risiko-risiko ini. Bisa menyebabkan, bisa jadi sarkoma itu tadi ya, kanker. Nah dok, tapi pasiennya belum punya anak, dok, dan dia sangat ingin punya anak. So how will you communicate the patient, terutama di KPJ Bandar Dato On nih, bagaimana KPJ Bandar Dato On Specialist Hospital ini bisa memberikan pendekatan khusus nih untuk pasien yang seperti ini. Oh, saya belum punya anak kok, saya harus diangkat rahim dan segala macam. Pernah tidak ada pasien yang seperti itu, dok? Ya, pernah. I have encountered patient yang masalah kesuburan atau ingin hamil, tetapi fibroidnya terlalu besar. Okey, kes-kes macam ini, contoh patient tu pun juga fibroidnya terlalu besar sampai nak selamatkan rahim tu pun susah, macam I kata. So memang kita nasihatkan dia tentang risiko cancer and everything, dan kita terpaksa buang rahim dia. And then lepas operation, you won't believe it, report HPE kita panggilnya. Lepaskan kita buang operation, kita akan hantar tumornya kepada lab untuk baca. Right? It came back as cancer. So nasib baik wanita itu membuang fibroid dengan rahimnya sekali. Yes. Karena kalau ditunda, tidak dibuang, ternyata itu adalah cancer. Betul. Biasanya contohnya macam fibroid yang dia membesar dengan cepat. Macam biasanya fibroid ni membesar akan ambil masa yang lama. Macam over the years lah. Untuk dia membesar. Tapi kalau wanita yang datang fibroidnya daripada first dia perut kembung dengan fibroid membesar dalam 6 bulan, macam drastic increase in the size. Semua tu adalah tanda-tanda yang itu fibroidnya adalah kanser lah. Oke. Nah, itu saya mau bertanya itu, dok. Kesehatan perempuan ini kan sebetulnya memang harus rutin dilakukan pengecekan ya. Yes. Sebaiknya berapa kali dalam setahun atau berapa lama nih kita harus rutin melakukan pengecekan kesehatan reproduksi nih terutama? Okey, sekarang untuk wanita ini pemeriksaan kesihatan kondusif ni actually first of all untuk cervix kan kita ada pemeriksaan pap smear kita panggil. So bila wanita datang untuk pemeriksaan pap smear every 2 years once ke apa, biasanya doktor gynae akan membuat pemeriksaan seluruh. Maksudnya dia akan buat pemeriksaan cervix, buat pap smear, dan juga dia akan buat scan. Scan maksudnya scan untuk memastikan rahim dengan cervix semua okey. Yes. Okey, kalau dia ada gejala macam kita cerita tadi, then of course dia kena datang berjumpa dengan doktor lebih awal. Yes. Itu pemeriksaannya kalau yang menstruasi lama dan lain-lain itu dia pemeriksaannya bagaimana, dok? Kan bukan pap smear ya, berarti kalau kayak gitu dia apa? USG atau apa, dok? Biasanya kalau wanita datang dengan masalah penghaid yang banyak, biasanya doktor akan buat
pengimajan atau kita panggil ultrasound. Okey, kita akan scan perut dia untuk tengok rahim dia normal ke tidak. Nak tahu kenapa dia mengalami bleeding yang banyak, correct? So that's when kita dapat tahulah dia ada fibroid ke tidak. I see. Yes. Kita kembali lagi, kita banyak kembalinya ya. Yes. Oh, ternyata memang ada fibroidnya, tapi besar, tapi masih tidak perlu sampai mengangkat rahim. Oke, boleh operasi. Ada kemungkinan tidak fibroid ini kembali lagi? Si pasien ini mengalami lagi fibroid lagi? Yes. Bila kita panggil operation untuk membuang fibroidnya, namanya ialah myomectomy lah kita panggil. Nama pembedahannya kita panggil myomectomy. Selepas operation myomectomy memang ada risiko untuk didapat balik fibroid. Yes, over the years. Oke. Jadi tetap ada kemungkinan. Jadi tetap harus dimonitor ya. Dimonitor, yes. Walaupun dia sudah operation dah sihat, of course kita akan monitor atau membuat pemeriksaan susulan dengan dia. Dan selama waktu itu, selama durasi itu, apa akan ada obat-obat yang diberikan untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi fibroid, atau cukup healthy lifestyle aja? Yes. Biasanya selepas operation myomectomy biasanya tiada ubat, pemeriksaan susulan dan juga as you said, yes, healthy lifestyle. Kalau dia ada masalah haid yang berpanjangan ke apa, dan baru kita startkan hormon dan Oke. Dok, tadi kayaknya belum sempat cerita soal pasien yang pernah dokter tangani, yang pasien yang sudah terlambat nih, sudah parah. Apa nih dok kira-kira yang bisa di-share ke pemirsa Batam TV? Biasanya wanita yang fibroid, kadang-kadang ada wanita yang macam susah nak jumpa doktor. Walaupun dia ada haid yang berpanjangan atau banyak, dia biasanya datang ke hospital lambat. Ada satu pasien contohnya ditahan walaupun haid dia dah berbanyak dah, ditahan sampai darah dalam badan dah kurang sangat. Okey, biasanya HB level kita yang normal 12. Okey, can you imagine dia datang jumpa saya sampai HB level dia dah 4. Sikit lagi dah boleh. Dia udah pingsan. Yes. Bila tanya kenapa, dia kata takut nak jumpa doktor. Those kind of thing I have encountered. Bila scan tengok dia ada fibroid. Usia berapa tuh dok? Muda, dalam 40 and all that. Okay. Sudah punya anak? Sudah ada anak, yes. Karena sometimes we avoid to see the doctors because we're too afraid. Yes. Tapi kita juga belum punya anak dan lain-lain. Ada tidak kasus yang seperti itu dok? Oh, belum punya anak, ternyata ada fibroid, fibroidnya diangkat, kemudian bisa punya anak. Banyak tidak pasien? Ada, yes. Itu? Of course, there's so many success rate kita panggil lah. Selepas proses macam kita panggil myomectomy ini, ramai wanita yang ada masalah kesuburan sebelum itu, mereka hamil lepas buat operation myomectomy. Ada, memang ada. Is there any special technology in KPJ Bandar Dato' On Specialist Hospital related to this pemeriksaan fibroid atau kesuburan? Ada spesial ini nggak, teknologi nggak dok? Teknologi, I would say, okay, in KPJ, of course, prosedur yang biasa kita buat untuk masalah kesuburan ni, kalau misalnya mereka ada fibroid, okay, lagi satu prosedurnya ialah kita panggil hysteroscopy. Maksudnya kita tak potong sini. Katakan fibroidnya yang macam kita bincang tadi, yang submucosa, fibroid yang tumbuh di lapisan rahim. So kita boleh membuat hysteroscopy myomectomy. Maksudnya operationnya semuanya daripada bawah, faraj. So tak payah potong ke atas. Yes. So those are the procedures we can do untuk membuang fibroid daripada dalam rahim. Okay, yang ini juga boleh tinggi potensi untuk kesuburan juga. Okay. But wait dok, jadi kalau dari vagina berarti untuk perempuan yang sudah menikah lah ya, maksudnya. Yes. Kalau yang masih tak semestinya juga, kalau fibroidnya di bawah, macam we can discuss with them. Yes, kalau mereka agree, of course kita akan proceed juga. Sebab those are the procedures yang will benefit them, correct? Tak payah buat operation, tapi daripada bawah kita boleh buangkan fibroid. So the recovery untuk wanita tu pun tinggi. So of course they will prefer those kind of operations. Dan sekarang kita dah pergi more to laparoscopic. Maksudnya those days kita buat operation fibroid ini, myomectomy ini, kita akan macam
operation cesarean kan, kita buat laparotomy, kita potong. Sekarang dengan prosedur macam laparoskopik ni, dengan tebuk yang kamera 3, just scar yang kecil-kecil je atas perut ni, kita dapat membuang fibroid semua itu. Yes, and then ibu wanita pun recover very fast. Macam hari ni operation myomectomy, I ada patient hari ni operation myomectomy, esok pagi dah jalan, petang dia dah request, doktor saya nak balik rumah. So you know that's how they recover. I mean the recovery is very fast dengan laparoscopic myomectomy ni. Mas Bro, saya sering dengar tapi saya belum terlalu paham apa itu laparoskopik. Laparoscopic tu actually kita it's a scope, okey. Biasanya kita tebuk 3 tempat je, tali pusat ataupun di tepi perut sini. And then size-nya pun kecil je, 10 mm, 5 mm. So selepas operation, bila wanita bangun dia tengok kecilnya tempat operationnya. Macam gitu. Yes. Tu scar je, kecil je lah. I see. So the doctor totally needs what is it, lens to see through. Yes, camera inside. Yes. Oh, interesting. Jadi teknologinya sudah seperti itu. Jadi untuk pemirsa Batam TV yang mau memeriksakan kemungkinan ada fibroid atau kesuburan, bisa berkunjung ke KPJ Bandar Dato'an Specialist Hospital dan bertemu dengan Dokter Ranjen. Yes. Oke dok, pasien paling muda yang pernah dokter tangani nih, yang berhubungan dengan masalah fibroid, usia berapa dok? Paling muda saya pernah ni, the youngest is so far biasanya datang dengan masalah kesuburan dan baru dapat tahu mereka ada fibroid. Youngest I think 30 years old lah. Okay, 30. Because they mungkin datang bukan sebab fibroid tapi sebab masalah kesuburan, dan bila kita memeriksa dan membuat scan baru dapat tahu dia ada masalah fibroid. I see. Pernah ada pengalaman pasien yang dia masih single, dia masih muda, usia 20 tahunan nih, lagi produktif-produktifnya, tapi menstruasinya lama dok, saya udah terbiasa kayak gini. Pernah ada dok? Ada juga. Dan itu memang ada fibroid juga? Ada fibroid juga, yes. Dan akhirnya kalau yang muda-muda ni biasanya masalah yang sakit senggugut yang teruk, haid yang berpanjangan. Ya karena kan itu mungkin umum ya untuk kita perempuan, kalau menstruasi juga memang suka ada kram. So mereka ingat normal. Iya, so we think that's normal. Tapi ternyata ini kayaknya terlalu banyak. But I'm fat, so it's normal to have much blood gitu ya. They always excuse not to see the doctors gitu. Tapi ternyata memang macam yang kita beritahu tadi, bila haidnya berpanjangan lebih daripada seminggu, biasanya normal haidnya ialah 6 hingga 7 hari. Biasa kalau abnormal, biasa dah haid tu lebih daripada 7 sampai 2 minggu, 3 minggu, itu tidak normal. Oke, kalau begitu nanti kita akan kembali lagi dokter. Masih ada closing statement setelah ini. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami di Bincang Medik. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. TV, katanya di Malaysia banyak tempat wisata yang asik dan bisa sambil berobat. Iya, mau liburan sambil jaga kesehatan. Coba deh wisata medis ke Malaysia.
Kamu bisa jalan-jalan ke tempat hits seperti KLCC, Langkawi, Penang, Street Art, dan Genting Highland. Dan di waktu yang sama, bisa medical check up di rumah sakit KPJ yang modern dan bertaraf internasional. Cocok banget buat kamu yang sibuk tapi tetap jaga kesehatan. Prosesnya cepat, gak ribet, dan bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Hubungi aja perwakilan KPJ di Batam. Kita bantu dokter, estimasi biaya, sampai info hotel dan penjemputan. Layanannya gratis. Yuk liburan bareng KPJ Malaysia. Baik pemirsa Batam TV, di segmen terakhir Bincang Medik membahas mengenai fibroid dan juga kesuburan bersama Dr. Siva Ranjani Sanmugam, SPOG dari KPJ Bandar Datoan Specialist Hospital. Dr. Ranjani, kita sudah bicara panjang lebar, pengalaman dan lain-lain, dan saya baru tahu ternyata laparoskopi itu bisa juga ya untuk mengangkat fibroid. Nah, boleh dong dok, apa yang mau di-share untuk pemirsa Batam TV berkenaan mengenai fibroid dan juga kesuburan? Yes, first of all, I would like to thank Batam TV untuk memberikan saya izin untuk berkongsi ilmu tentang fibroid ini. Yes, and then saya tekankan di sini, fibroid itu bukanlah satu penghalang untuk wanita hamil. Okay, of course there's always ada treatment je untuk fibroid ini macam yang kita telah berbincang. Okay, cuma saya nak nasihatkan wanita-wanita yang mengalami masalah ini ataupun yang bergejala yang kita telah bincangkan untuk membuat pemeriksaan dengan Dr. ONG supaya kita dapat menolong anda dengan masalah yang kamu hadapi. Jadi jangan takut untuk langsung ketemu dengan dokter. Exactly, yes, SPOG, kita of course kita akan tolong kamu. Dan bisa langsung berkunjung ke KPJ Bandar Datoan ya. Yes. Bertemu dengan Dr. Ranjani. Yes, thank you. Okay, thank you so much dokter for your time, the explanation. Saya harap pemirsa Batam TV juga yang mengalami masalah dengan menstruasi berkepanjangan dan juga berat atau nyeri berlebih itu bisa langsung memeriksakan diri ke dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Yes. Nah, untuk itu sepertinya obrolan kita malam hari ini, Women's Talk malam hari ini kita akhiri. Thank you so much one more time, Dr. Ranjani, for your time. Kita akan ketemu lagi di Bincang Medik selanjutnya. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro harus pamit dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you.
Batam TV, inspirasi Kepri.